Halo Sobat Rebahan, apa kabar dengan pergelutan kasur hari ini? Kalau masih gitu-gitu aja, barangkali kamu butuh asupan alur singkat 252. Hai guys, kali ini gue akan menceritakan kelanjutan serial dari Carnival Row Season 2. Cerita diawali ketika Vignette, yaitu dari bangsa Grits, ingin mencuri obat-obatan yang dibawa oleh kereta api. Dia bersama teman-temannya bersekongkol akan mencuri obat itu untuk kaumnya. Lalu cerita berganti ketika Vignette mengunjungi teman-temannya yang sakit. Dia sangat sedih melihat teman dan istri temannya itu. Lalu cerita berganti ketika Jonah menghukum mati para komplotan yang diduga adalah otak dari orang-orang yang membunuh ayahnya. Kemudian penasihat hukumnya itu pun pergi mencari Pillow, dan mereka pun memiliki sebuah kesepakatan. Kesepakatannya adalah Pillow akan mengaku ke semua orang yang sudah berkunjung ke rumah kanselir bahwasanya dia adalah anak kandung dari kanselir sebelumnya, sehingga kekuasaan itu pun akan jatuh kepada Pillow. Lalu scene berganti ketika Tourmaline kembali ke rumah penyihir lama. Dia melihat sebuah gambaran bahwa dia akan dikejar oleh makhluk yang bernama Sparas. Kemudian, scene berganti ketika Vignette akan ditasbihkan sebagai anggota Black Raven secara resmi. Tanda ia diterima adalah dia akan diberikan cap di bagian punggungnya. Kemudian, Simani memberikan ilmunya kepada Tourmaline. Dan ketika sesuatu itu masuk ke dalam tubuhnya, dia menjadi diri orang lain. Dalam gambarannya, dia menyerang polisi. Lalu cerita berganti, Imogen memohon kepada Agros untuk tidak berhenti di kota yang baru. Dan dia memohon agar dia mengikuti bangsa Pat untuk ke negara tersebut. Yang penting dia jauh dari rumahnya yang sebelumnya, karena dia ketakutan terhadap kakaknya. Bahkan di dalam mimpi pun dia berhalusinasi bahwa dia dibunuh oleh kakaknya. Lalu scene berganti ketika Pillow ditemui oleh penasihat kanselir. Malam ini mereka akan benar-benar mengungkapkan jadi diri Pillow itu siapa. Bahwa sebenarnya Pillow adalah anak kandung dari kanselir sebelumnya. Yang bahwasanya kekuasaan itu akan jatuh kepada anak kandung. Sehingga Jonah tidak akan bisa memimpin kembali. Tetapi sangat disayangkan ketika Pillow berusaha ingin memberitahu para audiens, tiba-tiba Count Black Raven pun datang dan mereka mengacaukan misi Pillow. Dan ternyata Count Black Raven ingin menunjukkan kepada bangsa Burgoy bahwa ada salah satu warga mereka yang sangat kesakitan dan membutuhkan obat. Sebab jika tanpa obat tersebut, lama-lama bangsa V yang terkena virus akan mati secara perlahan dan mengenaskan. Lalu cerita berganti ketika Sophie Lagerburn mengunjungi para kaum V yang mengalami kesakitan. Dia melihat betapa menderitanya kaum itu. Dan dia berjanji akan menolong kaum itu sehingga bisa dibebaskan untuk dapat dibekerjakan kembali ke pabrik-pabrik. Dan mereka akan mendapatkan penghasilan yang selayaknya. Lalu cerita berganti ketika Pillow membantu menemukan dua jasad tanpa kepala, yaitu temannya Vignette. Dan benar saja bahwa kekuatan yang diberikan oleh Simani kepada Tourmaline itu nyata. Lalu cerita berganti ketika kakak Imogen, yaitu bernama Ezra, dia bertanya kepada mantan pembantunya Agros, di manakah adiknya berada sekarang ini. Dan cerita berganti ketika Pillow mendatangi markas Black Raven. Pillow mengatakan kepada Vignette bahwasanya mereka jangan pernah berurusan dengan polisi, karena jika mereka tetap berani berurusan dengan polisi, maka akan dibantai seluruh anggota Black Raven. Tetapi Vignette pun tidak mau mendengarkan nasihat suaminya tersebut. Lalu cerita berganti kepada
Imogen, dan Agros. Saat mereka tiba di bangsa Pact, mereka pun tentu harus ikut bekerja seperti para warganya sekitar. Kemudian pemimpin dari bangsa Pact yang bernama Leonora mengajak Imogen untuk mengobrol. Dan Leonora menceritakan kisah hidupnya yang hampir sama seperti Imogen. Dia menikahi seorang manusia. Dan Leonora mengharapkan agar Imogen tinggal dengan pasangannya di negaranya tersebut. Kemudian cerita berganti ketika Philo mendatangi rumah temannya dulu. Dia sangat berpesan agar temannya segera lari dari rumah. Karena gara-gara kelakuan yang membunuh bangsa V waktu acara makan malam tersebut, suami dan Black Raven pun sangat tidak terima bahwa teman mereka telah mati di tangan polisi tersebut. Kemudian, Philo bersama dengan polisi itu berhasil kabur dari kejarannya Fitnyet. Lalu cerita berlanjut ketika Tourmaline meminta buku kepada Mima, buku sihir. Tourmaline berjanji bahwa dia akan menghilangkan ilmu sihir yang telah diberikan oleh Simani. Tetapi apa yang terjadi ketika dia kembali ke rumah Simani? Dia justru ingin membaca masa depan Fitnyet, apa yang terjadi. Dan yang dia lihat, kematian Fitnyet akan segera datang. Dan Fitnyet akhirnya menyerahkan dirinya sendiri. Pada saat di pengadilan, Fitnyet tidak mau mengucapkan satu kata sekalipun. Ataupun dia mengungkapkan siapa sebenarnya yang membunuh kanselir pertama. Kemudian, cerita berganti ketika Jonah diberikan sebuah berkas yang menyatakan bahwa Sophie Longerband itu melakukan kecurangan. Kecurangan tersebut adalah apa yang dia lakukan bahwasanya akan membuat kaum V dan manusia bersatu kembali. Dan itu sangat bertentangan dengan prinsip Jonah tersendiri. Dan mau tidak mau, Jonah pun menyingkirkan Sophie Longerband. Dia membohongi Sophie bahwa Sophie telah tertular oleh virus dan dia membohongi Sophie bahwa Sophie telah tertular virus dari bayi yang dia gendong waktu itu. Tetapi saat di perjalanan, Sophie menyadari bahwa dia dibohongi dan dia telah dikhianati oleh Jonah. Dan dia pun dibawa ke penjara yang sama sekali tidak akan pernah bisa dia lari dari situ. Lalu cerita berganti ketika Tourmaline menemui Philo bahwa harus segera malam ini Fitnyet diselamatkan karena dari penglihatannya bahwa kematian Fitnyet akan terjadi di malam hari. Jadi sangat salah besar jika mereka menyelamatkan Fitnyet di pagi hari berikutnya. Kemudian Philo pun segera berpikir bagaimana dia bisa menembus pembatas dari para penjaga-penjaga itu. Kemudian cerita berganti ketika Jonah memasuki ruang penjara Sophie dan dia menawarkan sebuah kebebasan. Tetapi Sophie harus menuliskan apa saja yang ingin dia rencanakan di kota Burgue tersebut. Dan cerita berganti ketika Philo bersama salah satu teman Black Raven-nya berhasil memasuki penjara. Kemudian eksekusi selanjutnya yaitu Fitnyet. Saat eksekusi sedang berlangsung, sebuah makhluk tiba-tiba datang. Dan akhirnya makhluk itu membunuh Jonah. Dan makhluk itu terbang pergi bersama Fitnyet. Cerita pun berganti ketika Imogen dan Agros akhirnya dibebaskan. Mereka diberi pilihan, ingin meninggalkan tempat ini atau tetap bertahan. Dan di saat Agros sedang bekerja, dia diberikan sebuah senjata oleh Leonora untuk membunuh seseorang. Dan betapa terkejutnya, ternyata orang itu adalah Ezra. Tetapi karena dia mengingat kalau Ezra itu kakak kandungnya Imogen, dia pun mengurungkan niat itu. Lalu dia memohon kepada Leonora untuk memberikan kebebasan, dan dia akan bertanggung jawab atas kebebasan Ezra tersebut. Lalu cerita berganti ketika Philo mengingat bagaimana wujud Sparas ketika menjadi manusia. Kemudian cerita berganti ketika Fitnyet bersembunyi dari kejaran polisi. Dan tanpa tidak disangka,
dia pun ditemui oleh dua anggota Black Raven. Mereka berharap Fitch segera kabur bersama Black Raven, tetapi Fitch memilih untuk mengundurkan diri. Tadi itu adalah rangkuman dari alur cerita Carnival Season 2, episode pertama hingga episode 6. Jadi, apakah yang akan terjadi di episode 7? Akankah Fitch kembali ke Black Raven? Dan bagaimana Pillow merebut kekuasaan di negara Burjue tersebut? Akankah rencana mereka berhasil? Dan menurut saya, cerita dari episode pertama dan episode ke-6 ini sangatlah bagus karena banyak mengungkapkan fakta-fakta yang di season pertama ini masih menggantung. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Bye-bye.